لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Sro TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kali ini kembali lagi kita dalam program Isu info seputar umroh. Alhamdulillah, tentunya setelah di episode sebelumnya kita membahas terkait dengan ibadah tawaf, kali ini kita insya Allah akan masuk dalam pembahasan ibadah sa'i dan juga tahallul, yang mana dua ibadah ini adalah ibadah terakhir dalam proses umroh. Dan tentunya dengan bekerja sama dengan Selatur Travel Sunnah, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yakni guru kita Al-Ustadz Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masyaallah. Ustaz, berbicara tentang umroh nih Ustaz ya. Di episode sebelumnya kita telah membahas terkait dengan ibadah tawaf nih Ustaz. Nah, tentu ibadah selanjutnya di dalam rangkaian umroh ini adalah ibadah sa'i dan juga tahallul, yang merupakan dua ibadah terakhir Ustaz dalam ibadah umroh. Nah, terkait dengan sa'i Ustaz yang akan kita bahas pertama Ustaz ya. Sebenarnya sa'i itu pengertiannya apa sih Ustaz? Sa'i itu adalah baik Habib. Bila kita lihat rangkaian ibadah umroh dalam rangkaian itu punya makna. Sa'i itu adalah dari kata-kata sa'a yas'a. Itu adalah bahasa Arab. Nah, kalau kita telusuri sejarah sa'i ini, memang usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Hajar, di mana dia pergi dari Palestina menuju Mekah dalam keadaan tidak punya apa-apa, negeri yang gesang, ya. Maka dia berusaha untuk menunaikan perintah Allah. Nah, ketika itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya. Siti Hajar pun merasa heran, kenapa dalam keadaan kondisi ini meninggalkan kami. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah atas asas dasar perintah Allah. Perintah Allah. Nah, kalau demikian, Hajar meyakini kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya tatkala hambanya menaikkan perintah Allah kemudian ditelantarkan anak-anaknya. Akhirnya pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail ketika itu. Begitu lamanya dia pergi sehingga bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sudah habis. Sementara di situ tidak ada air, gersang. Bayangkan, padang pasir, padang pasir, tidak ada air. Hanya harapan untuk usaha yang dilakukan oleh Hajar, sehingga dia meninggalkan anaknya, dan dia naik, ke Bukit Safa, anaknya pun, merasa sudah meraung-raung dan menangis, ketika itu. Namun dengan izin Allah dan dengan usahanya tadi, memancarlah di bawah telapak kaki Ismail. Dalam perjalanannya tadi ketika di Safa, dia sampai 7 kali dia berbolak-balik Safa Marwah sampailah ketika itu, di bawah kakinya Ismail mengalirlah air. Inilah yang dikenal dengan kumpulan air Zam-Zam. Telaga Zam-Zam. Sampai sekarang telaga Zam-Zam itu tidak pernah kering airnya. Masya Allah. Nah, dari sinilah kisah sa'i tadi disyariatkan, menjadi ibadah haji. Haji itu perjalanan, Jadi memang haji itu perjalanan. Perjuangan yang besar. Dalam ibadah haji bila kita lihat, orang-orang dahulu berhaji, Masya Allah 3 bulan, sampai 3 bulan, mulai masuk Ramadan dia sudah berangkat, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan haji. Sekarang dengan kemudahan
teknologi, ya, kemajuan teknologi hanya 40 hari ya, PP. Kalau haji plus cuman 2 minggu. Ini nikmat Allah. Oleh karena itu ibadah sa'i adalah rukun dari rukun umrah. Dan juga dalam haji juga termasuk rukun. Maka Allah katakan dalam ibadah sa'i itu inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini Allah katakan. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah. Man hajjal bait, siapa yang berhaji ke Baitullah aw ya'tamara atau umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak ada dosa baginya untuk berkeliling dengan keduanya. Siapa yang menambah kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Sesungguhnya Allah adalah syakirun alim, maha mensyukuri dan maha berilmu. Masya Allah. Sinilah nampak bagaimana ibadah sa'i itu pancaran usaha, ya, tawakal yang dilakukan oleh Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Tidak ada yang dimakan, bayangkan. Terus sekarang kalau kita di negeri kita ini ada juga yang dimakan, kan? Iya. Ada buah-buahan, ada kalau di sini ada kelapa. Tapi itu apa memang betul-betul gersang. Betul-betul gersang ketika itu. Ya. Tapi bagi Allah tentu tidak ada yang mustahil. Semua dalam ilmu Allah. Jadi bila kita lihat hikmah dari ibadah sa'i ini adalah merupakan perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Iya. Ya. Makanya haji, umrah itu perjuangannya berat. Ya, tapi dalam ibadah itu ada kenikmatan. Ya. Bagaimana ketinggian tawakalnya Siti Hajar. Ya. Tak terbayang oleh kita kalau kita bayangkan dengan kondisi sekarang ini dan kita ini, bayangkan dengan yang dahulu mungkin tak bisa kita. Tak sanggup kita. Kekuatan iman Siti Hajar sangat luar biasa. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, ternyata sejarah dari sa'i itu adalah usaha dari Siti Hajar, Ustaz. Ketika mencari sumber air dan makanan gitu, Ustaz. Iya. Sehingga disyariatkan sekarang untuk menjadi salah satu rukun dari haji dan juga umroh. Sekarang terkait dengan ibadah haji dan umroh ini, Ustaz. Iya. Sa'i ini tentu kita berlari ya, Ustaz, dari Safa ke Marwah. Iya. Namun tata caranya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Serta bacaan-bacaannya nih, Ustaz. Iya. Sebenarnya praktis saja. Satu kali pertemuan bisa kita belajar. Masya Allah. Ya. Umrah itu sangat praktis, mudah sekali. Ya. Di mana dalam pelaksanaan sa'i, ya, sa'i itu adalah lari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ya. Dilaksanakan dengan 7 putaran. Satu putaran dihitung dari Safa ke Marwah 1 kali. Marwah ke Safa 1 kali juga. Maka hal yang kita lakukan ketika kita sa'i, naiklah kita pertama kita naik ke Bukit Safa. Ya. Sekarang tidak bukit lagi. Tidak bukit seperti yang kita bayangkan. Hanya puncaknya yang terlihat. Puncak aja. Sudah dibuat datar. Bangunan. Iya. Masya Allah. Masya Allah, kemajuan teknologi. Kalau dulu memang bukit. Ya. Naik ke Bukit Safa tapi tetap namanya Jabal. Nama tetap diabadikan. Bukit Safa kemudian menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ketika itu. Kemudian disunnahkan melihat Ka'bah dan membaca yang pertama adalah kita sampai di Bukit Safa, ya, menghadap ke Ka'bah, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ini baca 3 kali. Kemudian setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca juga 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah, ya, wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini juga tiga kali. Ini 3 kali dibaca. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa apa saja. Bebas ya? Bebas. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya kita doa bahasa Indonesia. Nah, Allah itu mengerti semua bahasa. Masya Allah. Nah, setelah itu, ya, itu 3 kali dibaca, maka kemudian barulah menuju Marwah. Ya. Berjalan ya, Ustaz? Ya, jalan menuju Marwah. Untuk laki-laki dikencangkan jalannya sedikit. Untuk wanita jalan, ya. Sampai di Bukit
kemudian ketika sudah sampai di pertengahan ada situ namanya lampu hijau ya, lampu hijau. Nah. Lampu hijau tadi, maka berlari di situ untuk laki-laki ya yang berada antara dua tanda berwarna hijau ya. Dan ketika itu berlari, laki-laki dianjurkan membaca Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Setelah tanda hijau itu lewat, ya baru seperti biasa. Sampai nanti ya ke Bukit Marwa, lalu lakukan hal yang sama yang pada Bukit Safa tadi. Nah, ya. menghadap lagi, Ustaz. Kita sudah melewati satu putaran. Terhitung satu ya, Ustaz? Terhitung satu. Nah, untuk yang kedua lakukan tadi sampai di Bukit Marwa, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, masing-masing 3 kali. Nah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara abadah wa zamal ahzaba wahdah. Ini dibaca 3 kali. Nah. Masing-masing 3 kali. Ya, setelah itu selesai berdoa doa yang kita inginkan. Bebas lagi, Ustaz? Ya, bebas lagi. Ya. Selesai itu, maka sampai berarti kita sudah putaran kedua selesai. Di Safa ke Marwa, Marwa ke Safa lagi. Ya. Kemudian nanti begitulah seterusnya. Kemudian nanti kalau ketika sampai pada lampu yang berwarna hijau tadi, kembali lari lagi nih. Kembali lagi. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Ya. Pada putaran ketiga lakukan hal yang sama. Ya. Dari Safa ke Marwa. Putaran keempat juga dari Marwa ke Safa. Lakukan hal yang sama tadi. Putaran kelima juga demikian, dari Safa ke Marwa. Lakukan hal yang sama. Putaran keenam dari Marwa ke Safa. Lakukan hal yang sama. Putaran ketujuh dari Safa ke Marwa. Ya. Lakukan hal yang sama. Hanya saja ketika tiba di Marwa langsung keluar dari pintu Marwa tanpa menghadap kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat, ya. Ataupun tanpa membaca zikir untuk yang ketujuh ini. Dengan demikian selesai itu yang sampai kita ke Marwa, maka berakhirlah sa'i tadi. Masya Allah. Kan mudah ya. Simple ya, Ustaz? Iya, simple. Dan susah yang kita bayangkan. Mudah. Ya, tanpa harus sebenarnya ketika kita belajar sebelum kita berangkat ke Madinah untuk melaksanakan proses ibadah umrah nanti, ya, Ustaz. Ketika kita belajar di sini hanya membutuhkan waktu sebentar ya, Ustaz? Iya. Insya Allah bisa paham, Ustaz. Bisa paham. Tinggal barangkali kalau untuk hafal ya, kalau yang berangkat yang tua-tua yang untuk saya baca, baca. Kalau dia tidak bisa menghafal kan. Nah, Ustaz. Di dalam proses ibadah syai', sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa Masya Allah sangat banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan, mulai dari doa yang khusus tadi, dan juga ada doa-doa yang umum atau yang bebas untuk kita ucapkan. Namun Ustaz, ada satu pertanyaan, ketika kita melaksanakan proses ini, selain dari doa dan zikir yang kita ucapkan, apakah itu hal itu diperbolehkan, Ustaz? Tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan hanya itu, doa dan zikir. Adapun permainan, ya, syair, bersair, atau bernasyid, itu bukan tempat. Bukan ya, Ustaz, ya? Bukan tempat, karena itu bukan rihlah. Nah, misalnya. Ya. Ibadah ya, Ustaz? Ibadah. Ibadah itu sudah jelas ada aturannya. Nah. Ya, aturan itu yang sudah jelas. Kalau nanti dibuka peluang itu, akan kacau balau nanti. Nanti orang Indonesia akan baca ini, orang Malaysia akan baca pula yang lain-lain kebangsaannya. Orang ini juga akan baca, kalau buka peluang itu akan kacau nanti. Karena itu mesti ada aturan yang jelas dalam ibadah ini, bacaannya semuanya segala mutaba'ah. Walaupun sedikit bacaannya. Karena yang sunnah itu sebenarnya sedikit, tipis saja. Ya, tidak ada tebal-tebal bukunya. Tidak menyulitkan ya, Ustaz? Tidak menyulitkan. Masya Allah, syukur, Ustaz. Kemudian selain terkait dengan membaca hal-hal yang lain tadi, sekarang jika kita lihat atau kita saksikan, biasanya kan di YouTube atau di media kan banyak tuh, Ustaz, yang melakukan streaming gitu ya di kegiatan sa'i itu. Kita melihat bahwasanya ada jamaah yang menggunakan kendaraan ya, Ustaz, seperti skuter mini untuk melakukan ibadah sa'i dari Safa ke Marwa. Biasanya untuk yang tua-tua ya, Ustaz, ya.
Nah, terkait dengan hal ini apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Iya. Masya Allah. Yassiru wa la tu'assiru. Ini prinsip agama kita. Nah. Mudahkan, jangan persulit. Masya Allah. Ya. Ketika memang kondisi kita dalam keadaan susah, ya, tingkat kesulitan untuk berlari itu bagi orang 70 tahun ke atas, 60 ke atas sulit, maka ada keringanan untuk menyambung kaki. Masya Allah. Ya. Tidak akan mungkin Arab Saudi yang mereka itu adalah ada ulama-ulama di situ, lalu dia menyediakan itu, tidak mungkin kalau sekiranya bukan suatu hal yang boleh. Tidak ada alasan ya, tidak ada alasan. Maka itu merupakan satu kemudahan. Masya Allah. Ya, prinsip agama kita, yassiru wa la tu'assiru, bassyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira dengan membuat orang lari. Maka tampaklah itu kemudahan. Jadi orang lumpuh pun bisa untuk sa'i. Ya. Bisa sa'i dan bisa selesai haji. Nah, ya, asal ada orang yang akan ya menemaninya. Atau mungkin bisa jadi diupahkan ya, jika tidak punya kerabat yang kuat untuk itu. Bahkan tawaf pun juga sudah ada kursi roda kan? Ya, ada jasa pendorong juga ya, jasa pendorongnya. Jadi sekarang ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudahan yang Allah. Kalau dulu enggak pakaian semua ada pakai tandu. Tandu ya, tandu di atas. Iya, iya. Ya, 20 tahun, 30 tahun sebelum ini. Masya pakai tandu, nah ada belum ada kursi roda ya kan? Dia diangkat. Ya. Lumpuh. Tentu dengan seiring perkembangan zaman ini kita menyesuaikan ya, iya, betul. Dengan agama kita. Dan juga ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh kerajaan salah satunya, Ustaz. Ya, kalau kita lihat memang Arab Saudi betul-betul memuliakan tamu. Ya, tak ada yang kelaparan di situ. Baik, Ustaz. Sekarang alhamdulillah kita setelah selesai membahas terkait dengan sa'i nih, Ustaz. Selesai sa'i sampai kita di Marwah, kemudian kita keluar ya, Ustaz ya. Dan kita melaksanakan ibadah tahallul nih, Ustaz. Tahallul. Masya Allah. Nah, terkait dengan tahallul, Ustaz, kita tahu bahwa tahallul ini prosesinya adalah memotong rambut, Ustaz. Iya. Memotong rambut. Terkadang kita melihat ada jemaah itu yang setelah tahallul itu botak, ada juga yang rambutnya masih ada gitu, Ustaz. Iya. Nah, ini gimana, Ustaz? Mana yang lebih utama, Ustaz, antara botak dengan memendekkan, Ustaz? Iya. Maka di sini tentu kita mencari yang afdal. Ya. Yang afdal itu bukan menurut kita. Ya, tapi adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW beliau mencukur gundul rambut kepalanya, ya, dan beliau SAW ya hanya sekali mendoakan untuk kebaikan ya bagi orang yang memendekkan, ya, sedangkan untuk yang mencukur semuanya Nabi mendoakan berkali-kali, ya, Allahumma arham al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qalu Allahumma arham al muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, al muqassirin. Jadi dua kali Nabi mendoakan al muhalliqin, yaitu orang yang mencukur rambutnya, mencukur habis rambutnya, dan satu kali mendoakan al muqassirin, itu memendekkan. Ini memendekkan memang pendek, bukan berarti hanya diambil beberapa helai. Jadi itu tentu dalam hal ini wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk Nabi Muhammad. Ya, walaupun kita botak, tapi kita botak karena dalam rangka ibadah, maka ini kebotakan yang mulia. Masyaallah. Sekilanya kalau anak muda kayak Habib ini kan usia malu ya. Malu botak ya, malu botak, pas pulang nanti kenapa ini? Malu botak gitu ya. Padahal botak kita ini bukan apa-apa, tetapi atas perintah nabinya. Nah, sahih. Ya. Jadi hati orang yang mau ini adalah orang yang memang tunduk hatinya kepada Allah. Kalau lagu-lagu ya dia memilih yang memendekkan. Tapi tetap boleh, ya. Masya Allah. Ya. Jadi bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin berumrah, nah dianjurkan dan disunahkan yang lebih utama untuk botak ya pemirsa, tidak untuk memendekkan. Walaupun sebenarnya memendekkan itu boleh ya, Ustaz. Karena didoakan Nabi hanya sekali saja ya, Ustaz. Nah, nanti tahallul itu dilakukan tidak mesti di lokasi. Nah, mungkin kita keluar nanti sudah ada orang-orang yang siap. Ya, tukang cukur ya, Ustaz. Di bawah hotel itu sudah ada yang ahlinya. Kemudian jangan kita bercukur dengan kaki lima. Kalau kaki lima ini tidak resmi. Nanti datang petugas ketika kita sedang bercukur, nanti bisa diusirnya, akhirnya dia lari, kita tinggal. Tidak selesai.
Jadi ini pesan kita kepada kaum muslimin, cari tempat yang resmi. Atau di hotel juga ada. Masya Allah. Di Luko Hotel itu juga ada. Hotel kita biasanya ada juga. Nah, insya Allah nanti ketika umroh, Ustadz mungkin yang langsung akan mengajak jemaah ya, Ustadz ya, untuk bulan Desember nanti ya, Ustadz. Mudah-mudahan, Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz, alhamdulillah telah selesai tahallul nih, Ustadz. Iya. Dan tentunya rangkaian ibadah umroh kita mulai dari ihram hingga tahallul ini telah selesai, Ustadz. Iya. Namun setelah ibadah ini, Ustadz, apakah kita masih boleh untuk melaksanakan tawaf itu, Ustadz? Iya. Ini bagaimana, Ustadz? Ya selesai kita umroh ya selesailah. Selesai kita tahallul ya aman. Ya, rangkaian ibadah umroh sudah selesai. Rukunnya sudah terlaksana, Ustadz. Nah, peluang-peluang ibadah lain inilah yang kita raih, salat di Masjidil Haram. Ya. Kita salat di mana tinggi-tinggian pahala salat di Masjidil Haram tadi luar biasa sekali. Jangan sampai kita lewat. Jadi kita berharap kepada jemaah, lah selesai umrah jangan mau ke pasar ya, belanja ini dan itu. Ini mustilahnya kan. Tawafnya di Tower Zamzam. Ya. Jadi selesaikan ibadah kita. Kalau ingin ke pasar mungkin menjelang pulang ya agar kenapa? Karena kita di tahun yang akan datang belum tentu pergi umrah gitu. Nah, benar, Ustaz. Iya. Karena umrah kan terkait juga dengan waktu rezeki kita. Biaya ya, kita melihat biayanya besar. Perjalanannya besar. Ya oleh karena itu peluang-peluang yang kita dapatkan ketika kita berada di situ jangan sampai kita sia-siakan. Kalau enggak rugi kita. Bahkan kalau bisa khatamkan Al-Qur'an. Masya Allah. Alhamdulillah ya, secara pribadi kita saya tahun kemarin 2 tahun yang lalu pergi umrah itu juga bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Karena jika kita memang kita niatkan untuk 5 hari sekitar 10 hari. 10 hari ya? Masya Allah. Mengkhatamkan Al-Qur'an dengan sisa-sisa waktu yang ada itu. Kita khatamkan. Maka jemaah juga demikian. Zikir, khatamkan Al-Quran, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas penjelasan kali ini, Ustaz. Tentunya mudah-mudahan keberangkatan nanti di bulan Desember bisa lancar ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan jalan kita. Amin. Ya, sampai ke tujuan kita dan maksud, dan jemaah juga bisa mencukupi ya. Yang penting adalah keselamatan pulang pergi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan program info seputar umrah, alhamdulillahirrahmanirrahim, penjelasan yang sangat detail dan juga lengkap telah kita dengarkan dari guru kita Ustaz Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah ta'ala terkait dengan ibadah sa'i dan juga tahallul. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya melalui program ini mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa untuk belajar lebih mengenal bagaimana sih prosesi ibadah umrah. Dan tentunya kita ucapkan jazakumullah khairan, Ustaz, wa barakallahu fikum telah menjadi pemateri kali ini, Ustaz. Dan pemirsa dimanapun berada, sampai bertemu di episode selanjutnya dalam program info seputar umrah. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Labbaik Allahumma labbaik.